Film Jupiter's Legacy ini terdiri dari alur maju dan mundur. Jadi, jika diceritakan sesuai dengan alur film, ditakutkan akan membuat teman-teman merasa pusing dan tidak paham mengenai alurnya. Saya akan menceritakan alur tersebut secara terpisah agar teman-teman dapat lebih mudah memahami film ini dan dapat menikmati tayangan seluruh alur yang saya sediakan. Alur mundur dari seri ini menceritakan mengenai perjalanan hidup pemimpin superhero sebelum mendapatkan kekuatannya. Dan alur maju dari seri ini menceritakan konflik batin yang dialami Sheldon, serta munculnya titik terang di balik penyerangan Black Star. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita ke filmnya. Untuk alur mundur, episode 5 ini dimulai dengan Sheldon yang sudah kembali ke rumah dan sedang makan malam bersama Jane. Sheldon terlihat lebih baik sekarang, namun gangguan penampakan dan gambaran-gambaran masih sering muncul. Bedanya, sekarang Sheldon sudah mulai terbiasa dengan itu. Pada suatu titik, karena gangguan tersebut terlalu sering, sehingga Sheldon pun tidak tahan dan membongkar makam ayahnya untuk mengambil sebuah arloji. Hal tersebut dilakukan karena Sheldon mendapatkan bisikan-bisikan di kepalanya. Keesokan harinya, Sheldon mendatangi George untuk memberitahukan jika gambaran-gambaran yang ada di otaknya adalah benar dan nyata. Sheldon juga menjelaskan jika ia sedang mencari beberapa orang untuk direkrut dan diajak pergi ke koordinat yang Sheldon dapatkan. Beberapa orang itu ialah George, Walt, perempuan yang menulis artikel tentang ayah Sheldon, seorang nakoda, dan beberapa orang yang Sheldon tidak kenal. Sheldon pun mengajak George sebagai seorang sahabat untuk ikut dengannya. George tanpa berpikir panjang langsung setuju dengan keinginan Sheldon. Selanjutnya, Sheldon pergi ke tempat percetakan koran di mana Grace berada. Di sini keadaan Grace sedang kacau. Ia mengalami PHK karena perekonomian di perusahaan korannya sedang tidak baik dan harus mem-PHK karyawannya. Sheldon pun menawari Grace untuk ikut dengannya, bermotif mengajaknya untuk melakukan ekspedisi. Di sini kita dapat melihat kepiawaian George dalam bernegosiasi. Grace pun mau ikut dengan Sheldon dan George. Selanjutnya, mereka berdua mendatangi rumah salah satu pegawai Sheldon. Pegawai Sheldon ini masih membencinya karena telah mem-PHK mereka dan mengambil uang pensiunannya. Kedatangan George dan Sheldon tidak disambut dengan baik oleh mantan pegawainya ini. Meskipun begitu, Sheldon dan George tidak menyerah dan tetap menawari mantan pegawainya ini. Niat Sheldon kali ini tidak hanya untuk menemukan jawaban atas gambaran-gambaran di pikirannya, tapi juga untuk membantu menyelesaikan masalah yang muncul akibat ulah ayahnya Sheldon. Setelah mendengar tawaran dari Sheldon, mantan pegawainya ini menolak dan mengusirnya. Sheldon masih bersikeras untuk mengajak, namun George memberi saran jika sudah ditakdirkan pasti terjadi. Jika tidak, apa gunanya? Lalu mereka diam sejenak. Tak lama, mantan pegawainya ini datang menemui mereka dan setuju untuk bergabung, dengan syarat ia harus dibayar penuh di awal. George dan Sheldon pun senang mendengar itu. Orang selanjutnya adalah Walt. Walt sangat sulit untuk diajak karena kondisi sekarang Walt sedang memulihkan perusahaan keluarga mereka. Tapi Sheldon sekarang tidak muncul di rapat pertemuan, melainkan malah mengajak Walt untuk pergi meninggalkan perusahaan. Dengan marah, Sheldon beranggapan jika semua urusan perusahaan tidak penting. Berbeda dengan Walt, ia menganggap perusahaan ini sangat penting. Sheldon pun gagal untuk mengajak Walt. Pada malam harinya, George menemui Walt untuk berbicara. Dengan keahlian bernegosiasinya, Walt pun akhirnya mau untuk ikut dalam ekspedisi Sheldon. Di lain tempat, Sheldon yang sedang mempersiapkan pakaiannya untuk ekspedisi mendapat teguran dari Jane. Jane sudah mengetahui cerita perjalanan Sheldon dan hendak ikut agar tidak terpisah lagi dengan Sheldon.
Tapi di sini, Sheldon tidak pernah mengajaknya meskipun waktunya sudah dekat. Sheldon pun mengatakan jika ia tidak mengajak Jane karena Jane tidak berada di gambaran-gambaran yang diterima Sheldon. Mendengar hal itu, Jane menjadi sedih dan mengembalikan cincin tunangannya kepada Sheldon. Jane pun pergi meninggalkan Sheldon dengan penuh kecewa. Alur mundur dari serial Jupiter's Legacy pun selesai. Kita berganti ke alur maju. Di sini kita diperlihatkan scene di mana Sheldon melakukan sesi curhat ke seorang psikolog. Sheldon merasa sedang melawan seluruh dunia, termasuk dengan istrinya, Brandon, dan Chloe. Semua berselisih dengan Sheldon. Sheldon pun terus menceritakan kehidupannya kepada psikolog itu. Scene berganti ke rumah sakit. Ternyata kedatangan Hutch kemarin tidak bermaksud untuk melecehkan Chloe. Hutch justru membawa Chloe ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di sini Chloe dan Hutch sudah saling mengenal karena ayah mereka dulu saling bersahabat. Setelah pulang dari psikolog, Sheldon kini mengurus ladang dengan menarik sebuah pembajak yang biasa ditarik oleh mesin. Hal ini dilakukannya karena Sheldon mengirim Brandon untuk melihat proses otopsi agar ia tahu apa yang telah ia perbuat. Istri Sheldon kurang setuju dengan tindakan Sheldon karena Sheldon terlihat tidak seperti sedang mendidik, melainkan hanya menghukum. Di tempat lain, di reunion, Brandon dan Walt sedang menunggu seseorang untuk melakukan otopsi. Tak lama kemudian, orang yang ditunggu datang. Ia bernama Barnabas. Di sini kita diberitahu jika Barnabas dahulu menaruh hati kepada istri Sheldon, tapi cintanya ditolak. Mereka pun berlanjut ke proses otopsi. Di ruangan sudah ada Fitz dan Petra. Fitz memberitahu jika zirah yang dipakai Blackstar ini menyatu dengan kulitnya dan sulit untuk dilepas. Disinilah Barnabas dibutuhkan karena Barnabas memiliki kekuatan untuk memanipulasi materi anorganik, yang mana Barnabas dapat memanipulasi zirah Blackstar agar dapat dilepas dan bisa dilakukan proses otopsi. Barnabas pun memulai aksinya. Setelah berhasil, ketika Fitz ingin mengambil hati Blackstar, tangan Fitz menyentuh sesuatu, dan ketika dikeluarkan, sesuatu itu adalah sebuah bola besi. Barnabas pun menggunakan kekuatannya lagi untuk mencari tahu benda apa ini, dan diketahui benda ini adalah sebuah puzzle. Puzzle tersebut berhasil diselesaikan oleh Barnabas. Bola itu pun bisa terbuka. Tidak disangka, isi dari bola itu adalah arloji yang mirip dengan arloji milik Sheldon. Setelah selesai dengan ladang, keesokan harinya Sheldon kembali ke psikolog itu untuk meluapkan segala keluh kesah yang dialaminya dalam kehidupan. Psikolog itu pun membantu Sheldon dalam berpikir untuk menyelesaikan masalah di pemikirannya. Sepulangnya dari psikolog, Sheldon mencari arloji miliknya untuk membantu proses otopsi. Bob menjelaskan jika arloji baik milik Sheldon ataupun yang di dalam tubuh Blackstar, keduanya sama persis. Walt, Sheldon, dan istrinya pun dibuat bingung. Namun, terdapat satu orang yang bisa melakukan hal ini. Orang tersebut ialah George, atau bisa dipanggil dengan nama Skyfox. Sheldon mendatangi Hutch selaku anak dari George. Belum sempat bicara, Hutch langsung kabur menggunakan tongkat teleportnya. Tidak disangka, Sheldon bisa menyusul dengan sangat cepat. Tongkat milik Hutch pun diambil oleh Sheldon. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Hutch ingin meneleport Sheldon ke tempat yang jauh. Tapi tongkat itu tidak bereaksi kepada Sheldon. Sheldon pun menjelaskan ke Hutch jika ia datang untuk membicarakan mengenai ayah Hutch. Di ruang otopsi, Chris datang untuk mengikuti proses otopsi. Di sini terdapat Barnabas juga. Ketika melihat Chris, Barnabas langsung menggodanya dengan mengganti warna baju Chris. Chris terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Barnabas.
Ketika hendak meminta Barnabas keluar, ternyata Walt meminta Barnabas untuk tetap tinggal dengan maksud Walt akan memasuki otak Blackstar yang telah meninggal dengan bantuan Barnabas. Barnabas ditugaskan untuk merekonstruksi otak Blackstar yang sudah hancur. Sheldon dan Hutch sekarang sudah berada di kafe. Di sini, Sheldon menanyakan mengenai lokasi ayah Hutch. Hutch sendiri juga tidak tahu di mana ayahnya sekarang. Mereka pun mencoba menggunakan alat teleport. Namun ketika digunakan untuk mencari ayah Hutch, alat tersebut selalu mengarahkan ke klub striptease. Sheldon pun berpesan ke Hutch untuk memberitahu jika George menghubungi Hutch. Sheldon dan Hutch pun pergi meninggalkan kafe itu. Di kediaman Hutch, kini Chloe dan Hutch menjadi sangat dekat, sampai-sampai lihat aja deh. Di tengah-tengah sesi, Hutch mengaku ditemui oleh ayah Chloe. Chloe teringat dengan kejadian kemarin bersama Nick dan hendak meninggalkan Hutch. Tapi Hutch menjelaskan lagi jika pertemuan mereka bukan membahas mengenai superhero, melainkan mengenai ayah Hutch. Chloe yang telah salah menilai Hutch kembali ke permainan. Kali ini, Sheldon kembali ke psikolog untuk melanjutkan kisahnya. Terjadilah diskusi antara Sheldon dengan psikolog ini. Setelah dirasa cukup, maka psikolog ini menyarankan untuk melakukan pertemuan lagi pekan depan. Sheldon pun pergi meninggalkan psikolog ini. Dan dapat kita ketahui di akhir adegan, ternyata psikolog ini adalah penjahat yang dahulunya pernah ditangkap oleh Sheldon dan berakhir menjadi teman curhat. Alur maju dari seri Jupiter's Legacy pun selesai. Dalam alur maju, kita diberikan titik terang mengenai pertanyaan di episode 1 terkait dengan Blackstar dan dalang dari semua peristiwa ini. Dalam alur mundur, gambaran-gambaran yang diterima oleh Sheldon ternyata benar adanya. Dan perjalanan seperti apakah yang akan ditempuh oleh Sheldon dan teman-temannya. Untuk lebih mengetahui tentang kelanjutan kisah Jupiter's Legacy, nantikan episode 6 di Kilat Film. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.